93,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar DV Mania semuanya? Mudah-mudahan senantiasa kabarnya selalu sehat walafiat. Di hari Kamis tanggal 30 di bulan Mei 2024, Kamis manis. Ternyata saya manisnya nggak sendirian. Karena hari ini saya manisnya berdua ya. Go Bandara spesial loh DP Mania untuk hari ini ya, hari Kamis yang begitu cerah cuacanya di luaran sana. Di malam, di siang hari ini juga cerah karena sekarang sudah jam 11 siang lewat sih. Nah DP Mania, yang pasti di Go Bandara saya kehadiran tamu ya, tamu istimewa. Terus DP Mania semuanya, sebelum saya bincang-bincang dengan tamu saya, nah apakah DP Mania hobi baca buku? Tuh, saya hobi DP Mania. DP Mania harus hobi. Maksain. Di samping untuk menambah ilmu dan pengetahuan, ya, juga sebagai sarana hobi DP Mania, di samping keseharian kita dalam mengisi waktu luang. Nah, kali ini kita ingin membedah buku yang berjudul Bedah Buku Bersama Damandiri, Bangkitkan Ekonomi Desa. Nah, dalam buku itu dikisahkan tentang bagaimana Bapak H.M. Soeharto menginspirasi kita tentang keteladanan seorang negarawan, seorang mantan Presiden RI kedua dalam menanam pohon di Bukit Soeharto DP Mania. Bukit Soeharto adalah suatu kawasan wisata di Desa Ping, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Selain terdapat pesona alamnya DP Mania, ada juga hal-hal bersejarah di sana, seperti misalnya nih, di Bukit Soeharto itulah tempat pertama kali Bapak H.M. Soeharto menanam pohon dalam rangka penghijauan. Dan sekarang nih DP Mania ya, sudah berdiri pula patung Bapak H.M. Soeharto di sana. Nah, DP Mania sehubungan dengan tema spesial kita ya, siang hari ini bedah buku bersama Damandiri Bangkitkan Ekonomi Desa. Apa sih yang ada di dalam buku tersebut sehingga akan dapat menginspirasi bagi penulis dan pembacanya? Dan bagaimana awal mula proses buku tersebut dibuat hingga selesai? Untuk lebih jelasnya membahasnya secara rinci, ini yang sudah ada di samping saya ya, ada Bapak Bakarudin AK. Ini penulis buku Bersama Damandiri Bangkitkan Ekonomi Desa. Apa kabar nih? Saya panggilnya Pak apa nih? Pak Bakar. Pak Bakar ya. Oke DP Mania. Pantesan saya di samping Bapak hangat gitu. Hangat ya. Seperti udara di luar. Udara di luar hangat. Iya, nggak Tapi apa-apa. studionya dingin, adem. adem. Ya. Bikin pikiran kita adem. Nah, yang penting itu, Mas. Itu paling penting, bikin pikiran kita adem DP Mania. Setelah tadi kita muter beberapa lagu, tapi langsung aja saya mau bincang-bincang dengan Pak Bakar nih. Ya Pak ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Perjalanan gimana Pak tadi ke studio? Lancar. Alhamdulillah lancar sekali. Yeah. Bahkan perkiraan saya ternyata lebih cepat 1 jam saya sampai di sini. Oh, ternyata lebih cepat 1 jam. Nah, Transjakarta soalnya. Oh sama Pak. Iya. Nggak perlu bermacet-macet Nggak ria. perlu bermacet-macet ria. Ternyata kita sama pencinta Transjakarta ya Pak ya. Punya mobil pribadi yang jendelanya banyak gitu ya. Iya. Dan sejuk juga. Dan sejuk juga. Nah Pak, kalau tadi yang saya sampaikan, DV Mania juga boleh nanti bergabung ya. Di WhatsApp boleh bertanya nih di 0811991034, karena saat ini juga kita lagi live TikTok 1034 DFM, di sosmednya Radio DFM nih Pak Bakar. Iya, di YouTube-nya ada, di TikTok, di IG gitu kan. Jadi kita nanti DP Mania, Pak Bakar dan Hendra, DP Mania bisa melihat atau menyaksikan tayangan ulangnya lagi di channel YouTube-nya 1034 DFM gitu. Jadi menjangkau ruang dan waktu ya. Nah, lintas negara ya. Lintas negara, betul kalau Bakar itu penting. Ini kita nanti bicara Ponorogo, kita bicara Malaysia. Wah. Oke. Pak, pertama-tama nih bisa dijelaskan sih terkait tema kita hari ini ya, bedah buku Bersama Damandiri Bangkitkan Ekonomi Desa. Ini bedah bukan dokter bedah ya. Yang kita bedah buku, Bapak yang bedahnya. Menyampaikan isinya. Ini maksudnya apa nih Pak nih? Yang saya pengen tahu, DP Mania juga pasti pengen tahu nih. Ya. Tolong jelaskan nih Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih
Mas Hendra ya, Iya, kesempatannya untuk bicara di DFM ya, FM untuk bicara berkaitan dengan buku yang sedang saya kerjakan. iya, iya. Mudah-mudahan sehari 2 hari ini sudah selesai. Amin. Jadi untuk saya cukup surprise ketika saya mendapat tugas untuk menulis buku berkaitan dengan Bukit Soeharto ya. Iya. Gitu. Ternyata Damandiri melaksanakan amanahnya sebagai yayasan. Iya. Ya, ini sesuai dengan visi dan misinya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat desa. Dan saya on the spot ke Bukit Soeharto dan saya kira luar biasa itu Mas itunya. Iya. Jadi buku ini saya reportase langsung dari masyarakat setempat, juga tentunya pemangku pejabat di Kabupaten Ponorogo. Saya kira pendengar DFM harus datang ke sana ya, Harus. ke Bukit Soeharto. Iya, ke Badegan sana ya Pak. Banyak ceritanya Iya, banyak itu Bukit ceritanya Soeharto ya. yang ada yang mistik-mistiknya gitu, tapi Iya. ada juga yang sebelum dibuka menjadi tempat yang menakutkan bagi orang sekitar situ dan juga bagi orang-orang yang yang akan lewat di jalan itu. Kalau mungkin istilahnya mungkin maaf ini ya agak seram, tempat jin buang anak. Gitu, tapi itu istilah aja sih. Iya, Karena iya, itu kan iya. bisa karena terbangun karena image kan gitu. Iya, Gitu iya. Mas. Oke, Gitu. jadi yang berlatar belakangnya adalah salah satu seperti itu ya, Pak Ya. Bakar ya. Wah, tapi sekarang bukan tempat buang anak lagi dong kalau sekarang. Sudah menjadi tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat Iya. Biting dan Badekan ya. Iya. Itu karena posisinya tuh di antara Desa Biting dan Desa Badekan. Jadi itu. Dan memang Bukit Soeharto itu tandus. Jadi tahun sejarahnya itu tahun 1978 bulan Maret ya. Pak Harto itu mengunjungi beberapa tempat di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Iya. Gitu. Nah, pada saat itu kemudian bulan Maret itu dicanangkanlah penghijauan secara nasional, tingkat nasional. Bukit Soeharto sebelumnya tidak bernama Bukit Soeharto, hanya sebagai bukit yang tandus gitu ya. Itu dipegang oleh perhutani. Dan sejarahnya kemudian perhutani menempatkan penghijauan, di situ ada fotonya Pak Harto sedang menanam pohon itu, dan didampingi oleh Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah. Jadi memang pada saat itu belum Bukit Soeharto ya, posisinya memang itu di jalan antara barat ya, Jawa Timur menuju Jawa Tengah, dalam hal ini Kabupaten Wonogiri. Jadi berdampingan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri. Ya. Pada saat itu jalannya belum seperti sekarang, gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, Bukit Soeharto itu tandus, bahkan orang-orang tidak berani lewat situ. Karena ya tahun 78 mungkin ya, tahun 78 ketika itu kan Pak Harto baru dilantik secara resmi menjadi melalui pemilu ya. Melalui pemilu pertama tahun 77 itu. Itu ya kondisinya seperti kita tahu bahwa Pak Harto mewarisi kondisi negara yang dalam konteks politik, kemudian ekonomi dan beberapa bidang lainnya itu dalam kondisi yang pada titik nadir. Kita bisa bayangkan ketika Pak Harto menerima tampuk pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Pak Harto, itu inflasi kita 650%, bayangkan ya. Dan kemudian itulah kemudian pencanangan Repelita ya, pelita pertama dilakukan dengan konsep trilogi pembangunan. Dan yang luar biasa, kenapa Pak Harto pada tahun 78 itu sudah berpikir soal penghijauan. Dan itu di bukit yang tandus. Pesan Pak Harto pada saat itu adalah
bahwa masyarakat harus ikut memelihara lingkungan melalui penghijauan. Dan kalau kita runut semakin ke sini, penghijauan itu semakin penting ya. Betul. Apalagi Indonesia sekarang ditempatkan sebagai paru-paru dunia ya untuk iklim ya seperti itu. Dan saya kira pemikiran Pak Harto sangat jauh ke depan gitu ya. Itu 78 ya. Itu Pak Harto sudah memberikan satu kegiatan, satu program yang jangkauannya ke depan gitu. Dan sampai sekarang kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada program reboisasi. Betul. Seperti halnya program-program yang lain ya. Iya. Tidak ada ketahanan pangan, tidak ada program keluarga berencana. Tidak swasembada gitu. Tidak ada swasembada beras ya. Iya. Kita tidak mendapat penghargaan dari WHO, dari FAO kan gitu, seperti itu. Iya. Jadi mungkin disebut Pak Harto iya aja karena Pak Harto memerintah dengan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi gagasan-gagasan secara konsisten diperjuangkan oleh Pak Harto seperti penghijauan itu sangat perspektif ke depan gitu anunya. Dan di dalam buku ini nanti akan saya kupas kaitan antara penghijauan dengan ekonomi hijau seperti itu. Jadi ini buku sesuai juga dengan amanah dari Dam Mandiri ya yang didirikan oleh Pak Harto 15 Januari 96 ya, peran dan fungsinya sangat strategis saya kira. Ketika sekarang ada dana desa gitu ya, tapi Dam Mandiri sebagai sektor swasta ikut membantu pemerintah dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyatnya. Iya. Baik DP Mania, coba bayangkan tahun 78 ya Pak ya. Itu Bukit tandus ya Pak ya. Tandus ya. Tandus sekali. Tapi almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto ini sudah punya inovasi untuk kedepannya ya Pak ya. Ya Pak Bakar ya. Dan sekarang kita mendapatkan hasil atau manfaatnya ya Pak Bakar ya. Iya, terutama yang ada di Biting, Badegan dan gitu Badegan, ya. Perbatasan tadi dari yang Wonogiri ke Ponorogo. Ya. Iya tuh DP Mania. Nah, kembali lagi kalau di bedah buku nih Pak nih ya. Ini mulai proses pembuatannya. Bapak kan tadi bilang mendapatkan amanat gitu ya. Mendapatkan amanat, akhirnya ini udah selesai sih belum bukunya? Besok ya. Wah, jangan-jangan launchingnya pas tanggal 8 nih di sana nih DP Mania nih. Ya, rencananya seperti itu ya. Wah, warga sekitar yang mau liburan weekend, terutama warga Biting ya, Badegan, terus antara Ponorogo dan Wonosobo bisa ikut gabung ya Pak ya? Bisa ya. Bisa, nanti di sana akan ada bedah buku juga. Nah, ada bedah buku juga. Mulai kapan sih Pak ini? Kan amanat tadi Bapak bilang menulis, menginspirasi gitu ya, bedah buku atau buku yang nanti sesuai dengan visi misinya Pak Harto ini Pak. Sejak kapan nih Bapak? Kalau buku ini termasuk perencanaannya tepat ya. Kira-kira sebulan yang lalu lah ketika saya dipanggil Pak Ketua Pak Legend TNI Purnawirawan Pak Sugiono untuk membuat narasi tentang buku tentang Bukit Soeharto gitu. Dan memang direncanakan buku ini akan dipakai untuk acara peresmian patung Pak Harto di Bukit Soeharto itu. Gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya sudah ada patung di sana, tapi dibuat oleh masyarakat setempat. Dan prasastinya juga bagus sekali dipelihara oleh masyarakat setempat. Ada tanda tangan Pak Harto, kemudian Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah gitu ya. Itu prasastinya masih terpelihara dengan baik. Jadi orang menyebut itu karena ada prasasti itu. Jadi dari 1978 sampai dengan 2018 itu Bukit tidak diberdayakan ya. Jadi ya tempat itu tempat informasi yang saya dapat sebagai bumi perkemahan gitu ya. Anak-anak sekolah di sana. Kemudian ada yang hiking segala macam, tapi belum menjadi tempat wisata. Nah, mulai 2018 dan kemudian 2019 ya ketika
ketika itu sedang dirancang kita COVID-19. Dan alhamdulillah Bukit Suharto itu salah satu tempat wisata yang masih boleh menerima pengunjung. Gitu. Jadi masih terbuka walaupun dengan pembatasan pembatasan pada saat COVID-19 itu gitu ya. Dan jangka waktu yang pendek itu ternyata kemudian terbukti bahwa Bukit Suharto menjadi salah satu destinasi wisata yang digemari oleh masyarakat tidak hanya dari Ponorogo ya. Karena pada saat itu kan ketika COVID semua tutup, mereka berkunjung ke Bukit Suharto gitu. Dan buku ini tentunya akan menulis dari sejarah Bukit Suharto, kemudian bagaimana pengembangan objek-objek wisata di Ponorogo, dan tentunya multi efeknya untuk masyarakat di sekitar Bukit Suharto, baik di Desa Biting maupun Badegan. Karena terbukti pada saat PPKM COVID-19 itu parkir itu bisa sampai 100-400 mobil sehari. Iya. Tarifnya 5.000 pada saat itu ya. Motor 3.000 kalau nggak salah. Dan kemudian penghasilan dari pedagang di sana, dari yang saya interview itu bisa sampai sehari itu omsetnya sampai 2 juta. Jualan cemilan, terus termasuk ada makanan tradisional ya, iya. tiwul gitu ya. Kemudian ya kalau yang tempat wisata kan mie, kemudian minuman-minuman soft drink gitu. Iya. Dia bisa sampai 2 juta sehari itu. Bisa dibayangkan ya pada saat itu ya. Nah, apalagi dengan rencana nanti revitalisasi ya, katakanlah gitu ya. Betul. Satu ada patung Pak Harto yang ya wujudnya lebih jelas gitu dibandingkan, lebih mirip ya dibandingkan dengan patung sebelumnya gitu. Kemudian penataan lingkungannya juga lebih baik gitu ya. Dan tempat parkirnya juga ditata dengan lebih apik gitu ya. Dan rencanakan di sana nanti akan ada pertunjukan yang pertunjukan seni yang menjadi khas Ponorogo. Saya kira keinginan masyarakat didukung oleh Damandiri jadi klop gitu ya. Gitu. Jadi fungsinya Damandiri tercapai, pemberdayaan masyarakat di sekitar Bukit Suharto, dan mungkin tidak hanya dari Desa Biting dan Badegan ya, tapi juga desa-desa lain gitu ya. Karena kan kalau secara strategis juga Bukit Suharto itu sangat strategis gitu ya. Misalkan di UMKM yang di pinggir jalan itu kan lintas barat ya, Ponorogo ke Jawa Tengah ke Wonogiri. Nanti itu mobil-mobil bisa menepi di rest areanya, memanfaatkan jajanan di situ. Untuk oleh-oleh ya. Untuk oleh-oleh. Iya, gitu. iya. Itu saya kira. Saya kemarin perjalanan kemudian saya dari lewat darat, lewat dari Wonogiri ya, naik bis. Bis itu berhentinya juga di pinggir jalan gitu yang menuju ke Ponorogo gitu. Karena tidak di rest area yang besar, tapi di pinggir jalan angkringan gitu. Saya kira kalau di seberang Bukit Suharto itu ada rest area yang memadai, itu akan jadi tempat pemberhentian juga saya kira. Iya. Gitu, sebelum benar-benar masuk di kota Ponorogonya. Oke, baik DP Mania. Wah, kayaknya saya tertarik. DP Mania juga pasti tertarik sebenarnya. ada manisnya gitu ya, ada daya tariknya. Sampai Pak Bakar sendiri udah lewat darat katanya mampir di kulineran, boleh dikatakan di pinggir-pinggir jalan ya. Angkringan gitu ya, dengan makanan atau menu makanan khas daerah sana gitu ya. Dan murah sekali. Oh, murah sekali. Bayangkan saya pakai ada nasi, kemudian urap dan ayam ya. Kemudian es teh manis. 16.000. Belum tambah bacem, tahu, tempe gitu ya. Tahu gorengannya 2. Oh kan. 16.000. 16.000. Lanjutkan lagi perjalanan arah ke Ponorogo sebelum ke Bukit Suharto. Di sana
ada lagi kulineran lagi ya Pak Ya, ya, jajanan lagi, oleh-oleh lagi khas daerah sana gitu Pak ya. jadi nanti buku ini selain tadi saya menginterview berapa pelaku ekonominya ya, Iya, saya iya, juga pemangku kebijakan di Ponorogo eh, dari Kepala Dinas Pariwisatanya. iya, Memang ini sebenarnya pas gitu ya. Satu, kehadiran Bukit Suharto revitalisasi pas itu waktunya. Kemudian juga apa aspek yang digarapnya juga berkaitan ekonomi kerakyatan itu. Dan saya kira saya kemarin sampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisatanya, kenapa di sana tidak dibangun diorama hmm, pemimpin Indonesia, presiden Indonesia luar biasa iya, kan, dari Bung Karno, Pak Harto, iya, iya, kemudian Habibie, iya, iya, eh, Gus Dur, Megawati, SBY, iya, dan Pak Jokowi, nanti iya, mungkin apa Pak Pak Prabowo Prabowo, gitu iya, ya. Nah, itu luar biasa. Jadi mm, menjadi juga bagian dari objek wisata sejarah ya, edukasi bagi generasi muda, sekolah anak-anak siswa kita yang sekarang apa kurikulum merdeka ya, yang iya, bebas berselancar kemana gitu ya. Ini tapi kemudian aspek sejarahnya tidak tergarap dengan baik. Tempat-tempat wisata seperti Bukit Suharto inilah yang menjadi apa eh, tempat untuk memberikan informasi sejarah berkaitan dengan sejarah negara dan bangsa kita. Bagaimana negara kita dimerdekakan, ya, direbut dengan darah dan harta, bukan pemberian dari bangsa asing, beda dengan negara-negara lain kan gitu ya. Itu. Dan kemudian juga bagaimana sejarah perjuangan Bung Karno, Hatta, Syahrir, kemudian bagaimana peran Pak Harto dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, kemudian iya, sejarah pembangunan nasional kita, kenapa kok beliau bisa sampai mendapat gelar sebagai pahlawan pembangunan, Bapak Bapak Pembangunan pembangunan, Indonesia ya, iya, iya, itu kemudian bagaimana ketika memerintah Pak Harto banyak penghargaan yang diperoleh gitu ya. Nanti di dalam buku itu akan saya singgung sedikit-sedikit karena kan uh, keterbatasan waktu untuk nulis juga gitu. Jadi iya, mudah-mudahan ini bisa menyajikan satu informasi yang cukup lengkap bukunya, selain Bukit Suharto, implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, keuntungannya untuk Kabupaten Ponorogo secara menyeluruh. iya, Karena ini akan jadi, sekarang sudah menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup menarik di Ponorogo. Apalagi nanti Desember itu ternyata Reok Ponorogo itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya, dunia tak tak benda, benda, iya, budaya tak benda. iya, dari UNESCO ya. Jadi UNESCO. Saya kira pas sekali momentumnya kan, jarak katanya sih Desember. Iya, Akan dibangun juga di sana monumen Reok ya. Itu. Nah, dalam konteks ini, dalam Bukit Suharto kita bukan ingin mengkultuskan Pak Harto, tapi memuliakan beliau. Bagaimana beliau memberikan inspirasi kepada kita, mewariskan sesuatu yang yang positif untuk negara dan bangsa kita gitu. Perspektif ke depannya gitu ya, berkaitan dengan penghijauan gitu. Itu. Dan kalau daerah tandus ya, Bukit Tandus dibiarin kan sayang juga Mas. Ya kan gitu. bayangin DP Mania, ini Bukit Tandus. Kalau kata Pak Bakar tadi, kalau didiamin kan sayang gitu ya. Apalagi kita Indonesia ini nanam apa, lempar tongkat aja kayak tumbuh gitu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tanaman, Ya. lagunya Gus Ya. ya. Iya, baik DP Mania, jangan kemana-mana nih, karena Hendra bakal kembali lagi nih, dan nanti Pak Bakarudin juga akan memberikan lagi keterangan tentang mengenai buku-buku yang belum selesai, nanti mengedukasi DP Mania gitu ya, secara apa hubungannya dengan ekonomi desa. Dan kan tadi Pak Bakar bilang Pak Harto tuh nanam nih di bukit Ya. yang tandus. Nanam apa sih? Pengen tahu kan DP Mania gitu Ya, ya. ya, siap. Iya, dan karena bekas tangan dinginnya sampai sekarang jadi hijau gitu. Ya. Ya Pak Ya. Bakar ya. Pak, ini sebelum ngobrol lagi nih, kan tadi saya tanyakan nih ke Bapak nih, pohon apa sih yang ditanam Bapak HM Soeharto dalam penanaman pohon yang ada di Bukit Tandus itu ya Pak ya. Ya. Ini ada WhatsApp ya dari Arya, dia nanya, Pak, buku ini tebalnya berapa halaman?
Nah, tuh, terus ya, eh, kualitas kertasnya gimana nih Pak? Wah, kok nanya kualitas? Emang takut lusuh apa gitu, takut sobek gitu nih Pak. Sebelum nanti dijawab, waktu itu almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto menanam pohon apa di Bukit Tandus tadi ya Pak ya. Jawab dulu nih Pak. Ini tebalnya berapa halaman sih? Oh, sekitar tebalnya di bawah 100 halaman ya, mungkin Nah, 80-an halaman. 80-an ya. Kemudian jangan khawatir Nah, kertasnya, eh, kita kertas yang bagus, yang hmm, tidak gampang sobek. sobek dan full color. Full color tuh. Ah, Rio gimana? Full color karena Eh, kalau kita nulis tentang wisata itu hmm, kalau nggak full full color color ya. ya Iya. sayangkan gitu. Sayang. Iya, DP Mania Iya. tuh nih yang lagi nonton langsung di live TikToknya 1034 DFM. Juga nanti bisa nontonin tayangan ulangnya ya di channel YouTube-nya 1034 DFM, juga live IG ya 1034 DFM Jakarta. Tebalnya tuh di bawah 100 halaman, terus kertasnya tuh full color ya. Dan orang pakai biasanya pakai matte paper, saya suka pakai oh, matte paper pakai matte paper ya. ya, jadi Mhm. bukan glossy ya. Bukan glossy Ya, ya. Oke. Jadi orang kan biasanya Pak kalau lihat buku yang malas baca nih Pak. ya. Tebal banget nih gitu. Nah, salah satu faktor yang kenapa Aha, eh, tidak terlalu tebal itu juga iya. supaya orang tidak Hmm, jenuh membacanya. Jadi ini hmm, perpaduan antara foto dan hmm. eh, narasi gitu. Iya, iya. Kebetulan kan saya berkecimpung lama di pers dari Hmm, zaman saya mahasiswa tahun 1988. iya. Jadi saya termasuk yang di Bredel sebenarnya, majalah editor. Iya, saya inget tuh. Tapi hikmahnya luar biasa, Luar Pak. biasa Kalau hikmahnya. nggak di Bredel mungkin saya tidak di sini ya. Dan masih masih bisa berbagi dengan versi yang lainnya juga gitu ya, Pak Bakar ya. Nah, Kalau boleh saya menyampaikan iya silakan, silakan. urutan isinya Iya, itu, iya. yang jelas nanti kan ada Hmm, bagian kata pengantar, yang hmm, kata pengantarnya dari apa Pak Sugiono, iya, kemudian Ibu Mami Soeharto, iya. kemudian saya sebagai penulis juga. Nah, kemudian bagian pertama itu akan saya buka dengan eh, situasi Bukit Soeharto, bagaimana mereka itu menerima saya dengan sangat sumringah gitu ya, Iya, iya. orang-orang di sana. Kemudian berceritalah kita tentang Bukit Soeharto dari A sampai Z-nya. Kemudian ada bagian juga bercerita tentang Mandiri menjalankan amanahnya Iya. sebagai tugas dan misinya apa gitu. Dan kemudian uh, apa sih pengembangan wisata di Ponorogo, dan juga dampak dari Bukit Soeharto ini untuk masyarakat apa gitu. Dan saya kaitkan juga uh, apa uh, pengembangan kekayaan budaya lokal ya. Seperti kita tahu bahwa Ponorogo terkenal dengan reok Ponorogonya, seperti itu, yang beberapa waktu lalu sempat diklaim Malaysia, tapi alhamdulillah dengan penetapan reok sebagai uh, warisan Budaya tak benda. budaya tak benda dunia, dan kemudian dari pemerintah sedang membangun monumen reok, saya kira uh, akan sinkron gitu pembangunan. Iya. Karena seperti kita tahu juga, katanya Mandiri mengusulkan supaya di situ ada semacam sanggar seni di situ. Jadi orang bisa belajar tari reok, juga UMKM-nya tentunya pernik-pernik tentang tentang reok itu bisa diperjualbelikan di situ. Iya, iya. Dan nanti tanggal 8 rencananya ya Mas, itu Iya. peresmian peletakan patungnya. Kemudian rencananya insya Allah kalau mudah-mudahan tidak ada aral melintang, malamnya akan ada milad 103 tahun Pak Pak Harto, Harto. diisi dengan pengajian ya dan tablik Ceramah ya, akbar. tablik akbar. Rencananya Bu Titi akan hadir di sana, kan gitu, yang di tanggal 8 itu ya, dari pagi sampai Sampai malam ya. malam gitu. Iya. Dan ulamanya itu Gus Miftah, kemudian Gus Kautsar dan Habib
Abidin ya. Nah, saya kira diperkirakan akan ada ribuan orang yang akan hadir di sana. Iya, dan Dan, di antara ribuan orang itu juga termasuk kru Radio DFM ada di oh sana. ada. Iya, DFM akan live juga ya. akan live. Kalau Iya, saya di studio, biar nanti teman-teman saya yang live di iya, sana tuh, termasuk Bang Ilham, ada iya, Nurul, dan juga yang lainnya iya gitu. ketemu. Saya kemarin sudah Iya. beli Hah. pakaian reok Oh, Bang Ilham jangan mau kalah nih sama Pak Bang Ilham. hitam-hitam, apa baju hitam, celana hitam, Ada kemudian ikat, ada enggak, saya enggak enggak pakai beli, ikat tali, enggak ikat pakai ikat pinggangnya. aja, ikat yang Oh, yang ikat kayak yang tali putih tambang yang itu. putih ya. Gitu. Iya, itu Saya ciri khasnya. enggak mau pakai Bang Ilham jangan mau kalah nanti liputan TikTok di sana pakai baju reok gitu ya. pakai baju reok ya. Iya, didandanin gitu ya, di make up gitu Tapi ya. kemarin kebetulan saya kan dipandu ya, lumayan dapat yang murah, tapi habisnya 300-an sama topinya. Sama topinya, ciri khasnya reok Norogo ya. Iya. Iya. Nah, Pak Bakar, ini pasti ada pesan pesan terpenting untuk bagi generasi-generasi Gen Z gitu ya. Iya. Pasti ada di buku ini dan juga nanti pas peresmiannya di Bukit Soeharto nih, Pak. Apa nih pesan pentingnya untuk generasi yang Ya, selanjutnya? saya kira penting untuk sebenarnya tidak hanya Gen Z aja ya. Mungkin masyarakat Indonesia yang seusia dengan kita ya. Kita ya. Antara 40 sampai 60 tahun itu Iya, jangan lupa sama sejarah kita. Jangan betul. lupa dengan Pak Harto. Betul, betul. Karena kita dibesarkan oleh pada masa Pak Harto ya, Iya. lahir menjelang pergantian kepemimpinan rejim ya. Iya. Dan sekarang ini juga saya kira pas waktunya menjelang pergantian pemimpin. Betul, ya kan? pas ya. Iya kan? Wah. Pak Jokowi habis bulan Oktober. Ya kan, tanggal 21 kalau nggak salah. Iya. Nanti Pak Prabowo dilantik tanggal 22. Iya. Ada pemerintahan baru. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Iya. Dan milad Pak Harto tanggal 8. 8. Ini presiden yang ke-8. Iya kan, Pak? Iya. Iya kan? Iya. Benar itu ya. Iya kan, hari Sabtu besok miladnya almarhum Pak Harto kan? Ya, tanggal 8 Juni. Iya. Yang ke-103 ya. Iya, 103. Yang hadir adalah putri Pak Harto, Bu Mami. Bu Titi Bu Soeharto. Titi, ya. Beliau terpilih jadi anggota DPR RI dari Dapil DIY lewat Partai Gerindra ya. Iya. Itu biasa sekarang kalau kan tadinya Golkar gitu ya. Itu biasalah kan gitu sekarang ini. Bukan hal yang luar biasa gitu. Beliau terpilih dengan suara yang signifikan. Ya. Kalau nggak salah nomor 2 ya dari DIY ya. Iya. Itu. Jadi nanti Bu Titi akan hadir di sana. Dan tentunya kesempatan bagi masyarakat untuk mumpung Bu Titi di sana kalau bisa ngerobot foto deh. Kapan lagi bisa foto gitu ya. Mumpung pengawalannya mungkin mudah-mudahan belum ketat ya. Pak, ini ada WhatsApp nih ya. yang bertanya lagi. Ini dari Mama Dea. Assalamualaikum Bang Indra, apa kabar? Mau tanya, tapi di luar tema nih katanya. Untuk jarak terdekat dari wisata Bukit Soeharto, apakah tersedia penginapan ataupun fasilitas yang lain? Terima kasih jawabannya. Selamat atas terbitnya buku tentang sejarah Bapak Soeharto. Semoga banyak pembacanya, semoga sukses semuanya. Amin. Itu dari Mama Dea. Terus yang kedua dari Tika di Bekasi. Assalamualaikum, saya mau tanya nih. Jadi seorang penulis itu kesulitannya di mana ya? Atau mungkin lebih banyak kemudahannya? Silakan dijawab. Yang pertama dulu soal Mama Dea nih yang bertanya. Saya kebetulan beberapa hari stay di Ponorogo. Dari Ponorogo itu sekitar 16 km. Jadi kemudian kalau dari Wonogiri itu sekitar 30-an kilometer lebih ya. Nah, ada daerah situ yang tempat menginap, satu hotel dan juga ada Red Doors gitu. Standar saya kira harganya. Dan kalau di Ponorogo ada beberapa tempat yang cukup dekat dengan lokasi Bukit Soeharto. Dan saya kebetulan nginep di dekat alun-alun karena mengantisipasi kalau
dapat waktu yang mendadak dengan Pak Bupati, jadi Iya. saya di alun-alun. Malam itu cari makan apapun ada. Gitu. Iya. Jadi apa bisa tempat bermalam ya. Iya. Gitu. Kalau saya mungkin daripada Wonogiri kan lebih jauh atau Solo ya. Iya. Gitu. Atau Madiun. Tapi kalau saya lebih milih di Ponorogo. Karena banyak yang memilih menginap di Madiun. Iya. Tapi kalau di Ponorogo itu kan sate ayamnya Mas. Waduh. Saya usulkan ke pengelolanya. Kenapa ada spot khusus? Spot untuk bumi perkemahan di situ. Gitu. Jadi kan orang bisa bakar ayam, bisa bakar jagung di situ. Memang sudah ada tempat kayak saung-saung gitu Mas ya di Bukit Suharto itu. Saya kira menarik saya kira. Iya ya. Gitu. Dikelolanya lebih menarik lagi. Ya. Apalagi nanti kalau ada mungkin kalau anak muda sekarang ini Gen Z ya, saya lihat di angkringan itu akustikan ya. Wah. Kalau di situ ada akustikan gitu ya, saya kira. Saya lihat di kota Ponorogo itu anak muda itu banyak nongkrong di pinggir jalan gitu. Pinggir jalan di angkringan itu. Itu kebetulan saya malam Minggu ya, malam Sabtu, malam Minggu weekend saya lihat wah ini anak-anak muda nih pakai motor, mobil mereka. Nah, kalau Bukit Suharto bisa mengambil segmen itu saya kira jadi luar biasa itu. Lebih menarik ya. Iya. Dan saya kira akan viral ya. Bisa jadi. Iya kan? Iya. Dikasih spot-spot foto yang dan yang terakhir itu informasinya orang banyak suka foto dengan background patung Pak Harto. Iya. Kita bukan mengkultuskan ya. Iya. Sekarang ada isu membangun berhala ya. Tapi saya kira nggak ke situ arahnya. Iya. Itu kan memuliakan pemimpin kita. Terus misalkan monumen reok yang disebut itu ya. Saya kira kita harus menghargai upaya dari pemerintah Ponorogo membangun monumen yang itu kan kekayaan budaya lokal daripada diklaim oleh negara tetangga kita. Iya. Kan? Bahkan tempe aja karena kesalahan kita kan diklaim oleh negara lain kan. Nah itu kemudian yang menjawab soal penulis saya kira penulis itu lebih banyak susahnya atau mudahnya untuk menjadi penulis. Gitu ya. Iya. Kemudian kan background saya pendidikan saya di jurusan sastra Indonesia. Jadi saya memang menggeluti menulis itu dari sejak mahasiswa. Dan kemudian saya jadi wartawan majalah editor cukup lama, berpuluh-puluh tahun. Dan kemudian sampai sekarang saya masih mengelola ada jurnal wawasan kebangsaan dan menulis beberapa buku biografi, profil daerah. Saya kira perjalanan waktu itu membuat saya terlatih gitu ya. Memang kadang-kadang orang menulis itu inspirasinya yang agak susah gitu. Tapi mudah-mudahan saya lancar menulis Bukit Suharto ini. Dan waktu kadang-kadang orang menulis itu karena harus dipaksa gitu ya. Gitu. Saya kira ya seperti profesi lain gitu ya. Iya. Dokter praktek juga kan kadang-kadang ada sepi ya Mas. Iya. Gitu. Kadang-kadang kalau kita ke klinik kok sepi ya, dokternya mainan handphone juga tuh. Ya kira-kira seperti itu kalau kita lihat bandingkan profesi katanya dokter yang paling itu ya. Menulis juga ya kadang-kadang seperti itu. Kita harus terus menerus bahkan lebih memancing kreativitas kita gitu ya. Karena kan rezeki itu harus diupayakan, diikhtiarkan kan gitu. Aduh, waktunya juga ya, tapi kita pengen lebih panjang lebar ngobrol lagi bersama Pak Subakar gitu ya. Pak, ini deh, sebelum closing gitu, sebelum pamit Pak, ini kan buku judulnya Bersama Mandiri Bangkitkan Ekonomi Desa. Nah ini kalau DP Mania mau mendapatkan gitu ya, di mana nih Pak? Di marketplace atau secara online atau ya ada harganya berapa gitu? Sementara ini masih terbatas, tapi mungkin bisa WA saya gitu ya. Nanti saya karena hak ciptanya kan ada di Yayasan Dhamma Diri. Iya, gitu. betul. Saya tidak bisa
Ini mungkin bisa lewat saya, nomor kontak saya Mas mungkin. Iya. Bisa di ini. Boleh. Di 0813 10 20 4736. Tapi saya harus izin dulu dari Mandiri, kalau tentunya kan ada PDF-nya itu. Kalau semuanya diizinkan, ada yang minta bukunya gitu. Tinggal silahkan di-share gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Saya kira harus izin dulu saya. Iya. Itu. Tapi kalau mau dapat lebih lanjut lagi, datang aja ke sana ke Bukit Soeharto. Karena pas di launchingnya di sana ya. Tanggal 8. Tanggal 8 ya DFM-nya. Iya di Bukit Soeharto, Ponorogo, sekaligus meresmikan patung Pak Harto ya. Iya. Baik Pak, karena waktunya juga DFM-nya. Terima kasih yang sudah WhatsApp. Kalau kata Mbak Tika, kebetulan saya juga suka karya sastra gitu. Yang tadi nanya kemudahan sama kesulitannya bagaimana sih untuk penulis itu. Sudah dijawab tadi sama Pak Subakar ya. Oke, baik Pak, sebelum closing, sebelum pamit, apa nih akan disampaikan sama Bapak tentang Bersama Mandiri bangkitkan ekonomi desa di bedah buku saat ini yang waktunya kayaknya sih nggak cukup ya Pak ya. Silakan Pak. Ya untuk pendengar DFM saya kira ini forum sangat bagus. Yang penting adalah bagaimana kita melihat kepemimpinan Pak Harto dan Yayasan Mandiri yang didirikan beliau pada 15 Januari 1996 menjadi bagian inspirasi untuk pembangunan negara dan bangsa kita. Untuk tahu bagaimana Pak Harto, tentunya kita harus belajar sejarah, belajar dengan membaca. Jadi buku itu adalah sumber ilmu ya, seperti Al-Qur'an juga kan sumber ilmu agama kita gitu itu. Saya kira itu pesan saya, rajin-rajinlah membaca buku sejarah. Jangan kalau kata Bung Karno kan jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Jas merah ya. Jas merah. Yeah. Dan tokoh-tokoh bangsa kita adalah bagian dari inspirasi kita, terutama generasi muda, generasi penerus. Di situ banyak hal positif yang bisa kita pelajari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, DFM-nya, dan terima kasih Bapak Bakarudin Aka, ini penulis buku Bersama Mandiri Bangkitkan Ekonomi Desa. Mudah-mudahan semua semakin bangkit ya Pak ya. Ya bersama Mandiri pastinya. Dan DFM-nya ditunggu nih tanggal 8 Juni 2024 hari Sabtu jam 10 pagi udah mulai Pak ya. Sampai malam acaranya nanti ya. Ada pameran buku Pak Harto juga. Nah, nanti ada pameran buku Pak Harto. Jangan-jangan juga nanti ada talk show-nya di sana nih. Ada ya. Ada talk show-nya. Asik, ada talk show. DFM-nya terima kasih untuk semuanya, dan jangan lupa bisa menonton tayangan ulangnya di channel YouTube-nya 1034 FM, dan juga yang masih setia nih sudah join ya di live TikTok 1034 FM. Pak Bakarudin, terima kasih, sehat selalu ya. Mas Indra. Iya, dan kita tunggu buku-buku selanjutnya.